Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hani Fitri Anggraini, NPM 230-217, kelas A, Prodi S1 Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai konflik yang sering terjadi di pasar antar sesama pedagang. Untuk sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang konflik sendiri itu apa. Jadi konflik secara bahasa bermakna suatu perkelahian, peperangan, atau perjuangan, yaitu yang berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Kemudian kata tersebut akhirnya berkembang menjadi ketidakpastian yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan. Sedangkan manajemen konflik itu merupakan serangkaian aksi dan reaksi yang dilakukan oleh para pelaku konflik atau pihak ketiga secara rasional dan seimbang untuk pengendalian situasi dan kondisi perselisihan atau pertikaian yang terjadi di antara beberapa pihak. Di masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, konflik sering terjadi baik dalam pelaksanaan operasional bisnis maupun kehidupan bermasyarakat. Berbagai perkembangan, inovasi, dan perubahan di masyarakat acap kali menimbulkan konflik, terutama jika perubahan tidak disertai dengan pemahaman tentang ide-ide yang sedang berkembang. Untuk selanjutnya, saya akan menampilkan beberapa pendapat dari beberapa pedagang tentang konflik yang sering terjadi di antara para pedagang yang berada di pasar. Apa saja konflik-konfliknya dan apa penyebab timbulnya konflik itu? Itu mbak, itu di pasar kan ini megangnya kan sempit ya mbak. Ya kadang orang tuh kadang serakah sama tempat gitu loh mbak, serakah-serakahan gitu. Dan penyebabnya itu kalau dia buang sampah tempat kita yang buang gitu loh mbak. Iya, kita yang bersih, jadi rasanya tuh simpel banget di sini tuh. Apa dampak bagi usahanya? Dampaknya ya kita saling itu loh nggak bisa teguran gitu, sama bosnya juga. Bosnya tuh nggak enak sama kita gitu loh. Bosnya tuh agak gimana gitu sama kita. Bagaimana peran dari mbaknya sendiri dalam meminimalisir konflik tersebut? Ya aku sih cuek ya mbak, cuek masalah dia gitu loh mbak. Ya itu urusan sama aku, jadi cuek-cuek aja. Langkah-langkah dalam menyelesaikan konflik itu sendiri bagaimana mbak? Ya sabar aja ya mbak, mau gimana lagi, orangnya kayak gitu, ya udah disabarin aja. Apa saja sih konflik-konfliknya dan apa penyebab timbulnya konflik itu sendiri? Menurut konflik itu masing-masing bisa ada konflik eksternal, itu penyebabnya dari luar ataupun ada yang dari dalam. Contoh kalau dari luar itu kayak pembeli yang mengapa harga segini, sementara harga segini. Sementara kalau dari dalam itu seperti kayak ada barang masuk, miscommunication antara sama penjaga atau pemilik gitu. Dampak dari konflik tersebut sangat berpengaruh ya. Ketika ada konflik, usaha ini mungkin peminatnya berkurang. Berpengaruhnya ke situ. Ya berkurang, terus juga kayak apa sih, nilai jual itu menjadi terus kayak orang sekarang kan mau semua sih misalnya nggak enak kalau orang ini gitu. Bagaimana sih peran dari masyarakat sekitar untuk meminimalisir konflik tersebut? Perannya sangat berperan banget ya kalau kata saya. Dengan adanya masyarakat, konflik tersebut dapat diselesaikan secara musyawarah, mengenjoy mendapat informasi. Jadi tidak ada miskomunikasi ya? Kemungkinan tidak ada kemungkinan. Langkah-langkah dalam menyelesaikan konflik sendiri itu seperti apa? Kita cari sumber masalahnya. Sumber masalahnya itu apa sih? Setelah ketemu sumber permasalahannya apa, barulah kita cari caranya kayak apakah pakai musyawarah atau secara jalan hukum.
kalau di pasar lebih ke desain nasihat aja, dari mungkin dari segi model atau dari segi barang atau kualitas. Apa dampak bagi usahanya sendiri terkait konfliknya? Kalau itu sih mungkin lebih ke kalau dampaknya lebih rame sih, karena kita kan modal tuh kalau buat modal. Mungkin kalau kayak kita lebih punya modal ya unik itu dari pasarnya gitu. Lebih rame. Bagaimana sih peran dari masyarakat sekitar itu untuk meminimalisir konflik tersebut? Kalau peran dari masyarakat kita sih mungkin lebih ke ada konflik musyawarah aja. Kayak gimana baiknya tuh konflik permasalahan apa? Apa ya, sosialisasi aja. Langkah-langkah dalam menyelesaikan konflik itu bagaimana? Lebih ke musyawarah. Kalau ini kan kayak kita sama tetangga tuh jadi lebih baik biar nggak miskomunikasi gitu ya, miskomunikasi kan sebenarnya. Untuk konflik yang timbul di pedagang yang pertama, itu seperti tempat yang sempit dan keserakahan. Itu disebabkan karena hal-hal sepele seperti pembuangan sampah di lapak pedagang lain, sehingga menimbulkan rasa sakit hati. Lalu ini berdampak pada komunikasi antar pedagang yang menjadi tidak baik. Lalu peran dari masyarakatnya atau pedagang untuk meminimalisir ini seperti dia cuek dan tidak menanggapi semua yang terjadi, sehingga komunikasinya berjalan dengan baik. Lalu langkah-langkah dalam menanganinya seperti bersabar, karena mereka tidak mau memperpanjang lagi permasalahan tersebut. Untuk pedagang yang kedua, konfliknya seperti konflik eksternal dan internal. Konflik eksternalnya seperti penawaran pembeli yang jauh dari harga pasar. Lalu konflik internalnya seperti miskomunikasi antara sesama karyawan. Ini berdampak pada usahanya yang semakin diminati kurang dari biasanya, dan pembelinya semakin berkurang, dan nilai jualnya pun menurun. Peran dari masyarakatnya menurut pedagang ini sangat penting, karena masyarakat juga berpengaruh dalam proses jual beli di dalam pasar. Langkah-langkah menyelesaikannya seperti mencari sumber masalahnya. Setelah ketemu sumber masalahnya, baru ditindaklanjuti secara musyawarah ataupun secara hukum. Lalu kemudian untuk pedagang yang ketiga, konfliknya dia menganggap tidak pernah mendapatkan konflik, karena menurut dia persaingannya sehat dan sehingga minim terjadinya konflik, sehingga dampaknya pun tidak ada, tetapi kadang mengakibatkan seperti hal-hal positif, pengunjung mereka yang stabil. Untuk meminimalisir terjadinya konflik, beliau melakukan musyawarah, mencari bagaimana baiknya, dan mencari tahu sumber masalahnya itu seperti apa. Lalu langkah-langkah menjaga agar tidak terjadi konflik itu seperti menjaga komunikasi yang baik antara sesama pedagang. Baik, itu tadi merupakan riset wawancara yang saya lakukan di pasar antara sesama pedagang tas. Jadi kesimpulannya, ada beberapa bentuk konflik yang terjadi di antara pada pedagang tas yang ada di pasar metro ini. Di antaranya seperti perselisihan tentang tempat jualan, sikap iri, dan salah paham di antara para pedagang. Konflik-konflik tersebut terjadi karena dilatar belakangi oleh rasa iri dan komunikasi yang kurang di antara para pedagang. Jadi konflik yang terjadi ini termasuk dalam jenis konflik peranan yang terjadi di dalam diri seseorang atau person role konflik, di mana peraturan yang berlaku tidak dapat diterima oleh seseorang, sehingga orang itu memilih untuk tidak melaksanakan sesuatu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Serta konflik ini juga termasuk ke dalam jenis konflik yang timbul karena disampaikannya informasi yang saling bertentangan, atau disebut dengan intra-gender konflik.
Tetapi sebenarnya di balik terjadinya sedikit konflik itu, para pedagang juga berusaha meminimalisir agar tidak terjadinya konflik. Seperti apa yang mereka sampaikan, bahwa mereka lebih mengutamakan kesabaran, rasa mengalah, mencoba memperbaiki komunikasi, dan memilah informasi, serta juga memusyawarahkan segala hal apabila konflik ini terjadi.